ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kemarin kita sedang membahas ayat yang pertama dari surah An-Nisa. Karena ini merupakan pengulangan khususnya ibu-ibu sambil dihafalkan sedikit-sedikit. Ya. Demikian juga bapak-bapak yang sudah mampu. Kemarin ayat yang pertama berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Sampai di situ kemarin. Ya toh? Wa khalaqa minha zawjaha. Berikutnya ini. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa bassa, dan dia Allah itu juga yang telah mengembangbiakan, menyebarkan minhuma dari keduanya, maksudnya dari Adam dan Hawa, rijalan laki-laki yang banyak. Rijal bentuk kata jamak dari rojul. Kalau satu rojulun, kalau jamak rijalun, termasuk jamak taksir ini ya. Dalam bahasa Arab bentuk kata jamak itu juga dibagi-bagi lagi. Kalau Indonesia, bahasa Indonesia enggak ada. Ya diulang aja. Buku yang menjadi buku-buku itu. Rumah menjadi rumah-rumah itu. Orang menjadi orang-orang itu. Perempuan jadi perempuan-perempuan itu gitu kan. Laki-laki menjadi laki-laki itu. Sama bunyinya. Bahasa Arab beda. Satu laki-laki rojulun, banyak laki-laki rijalun. Tuh. Wa bassa minhuma, dan dialah yang telah mengembangbiakan, menyebarkan minhuma dari keduanya, maksudnya dari Adam dan Hawa, rijalan laki-laki kasiron yang banyak, wanisa. Bentuk katanya sama ini Pak. Rijalan isim mansub jamak taksir, jamak taksir. Nisaan ini juga isim mansub, ya toh. Terus dia juga jamak taksir juga. Nah, maksudnya rijalan kasiron wanisaan kasirotan, maksudnya begitu. Tapi kasirotannya enggak kelihatan di sini. Ya. Dan dia Allah juga yang telah mengembangbiakan dari Adam dan Hawa laki-laki yang banyak dan perempuan-perempuan yang banyak. Lihat tafsirnya. Wa nasyara, dan Allah juga yang telah menyebarkan. Nasyara pakai shin. Kalau pakai shad nasara itu menolong. Nasyara menyebarkan, mengembangbiakan. Minhuma dari keduanya, yakni maksudnya yaitu, yakni bahasa Indonesia itu sudah masuk dalam bahasa Indonesia, yakni
Itu dari bahasa Arab itu. Yakni yaitu dari keduanya maksudnya yaitu min dari Adam wa Hawa, dari Adam dan Hawa Allah telah mengembangbiakan rijalan laki-laki katsiran yang banyak, wanisaan dan perempuan yang banyak. Terus wattaqullohal tasaaluna bihi. Apa sini berhenti dulu. Ibnu Jarir menghentikan dulu. Wattaqulloha, ini perintah yang kedua kepada kita semuanya. Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, alladzi yang Allah itu tasaaluna, asalnya tatasaalun, tapi kemudian diidghamkan taknya ke dalam sin menjadi tasaaluna. Nah, ini belajar dalam ilmu syaraf ini ya. Tasaaluna, kalian biasa saling meminta, bihi dengannya, dengan menyebut nama Allah. Maksud kalimat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Itu maksudnya begini kata Ibnu Jarir. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Alladzi yang idza ketika sa'ala meminta, ba'dukum sebagian kalian, ba'don kepada sebagian yang lain, sa'ala bihi, kalian meminta dengan menyebut nama Allah. Itu kebiasaan orang Arab dulu begitu. Wallah saya lapar, saya minta makan. Wallah saya enggak punya duit, saya minta duit. Gitu. Itu biasa orang Arab dulu begitu. Zaman dulu, enggak tahu zaman sekarang. Aku enggak pernah bergaul sama orang Arab di Yahudi Arabia, enggak pernah. Wal arham, dan ini wal arham ini maksudnya ai, yaitu kata Imam Al-Baghawi, ini yang biru-biru tafsir Al-Baghawi Amalimut Tanzil. Wal arham itu maksudnya wattaqul arham. Jadi wattaqullah, wattaqul arham. Ini perintah yang ketiga. Yang perintah pertama bertakwa kepada Allah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam, wa khalaqa minha zawjaha, dan dia juga telah menciptakan dari Adam, dari diri yang satu tadi pasangannya. Kemudian wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan jagalah hubungan kekerabatan, hubungan rahim. Wal arham itu maksudnya ai wattaqul arhama, dan jagalah silaturahmi, hubungan rahim itu saudara-saudara yang sekandung, seibu sebapak, dijaga hubungannya, jangan sampai putus walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama, dijalin silaturahmi walaupun berbeda agama. Ini perintah Islam ini. Jadi enggak ada ajaran Islam kok ekstrim, itu enggak ada. Ajaran Islam bukan ajaran yang ekstrim, bukan ajaran yang yang kejam, bukan ajaran yang katanya mereka bilang Islam itu ajaran yang kejam, masih ada hukuman mati di sana. Masa dihukum kok hukuman mati, itu kejam itu. Kalau orang bilang hukuman mati yang dalam Al-Quran disebut itu dibilang sebagai hukuman yang kejam, terus bagaimana dengan polisi yang nembak anak buahnya itu? Kejam apa enggak itu? Sadis, bukan kejam lagi itu. Wattaqul arham, dan jagalah hubungan kekerabatan, hubungan silaturahmi, antaktauha, dari kalian memutusnya. Kalian jangan sampai memutus hubungan silaturahmi, jangan sampai hubungan saudara sekandung, ya seibu sebapak, terus putus gara-gara rebutan dunia. Jangan. Gara-gara rebutan duit, rebutan warisan, biasanya yang sering terjadi begitu. Terus nggak mau sambung lagi, setiap kali datangi pergi, nggak mau nemui. Pak Hamli datang ke rumahnya nggak mau menemui, misalnya begitu Pak Hamli ya. Karena waktu pembagian warisan dulu dianggap nggak adil menurutnya, jadi dia marah terus memutus silaturahmi. Itu tidak boleh. Ya, ini tafsir Al-Baghawi dan Ibnu Jarir. Kemudian diterangkan dalam tafsir Ibnu Jarir, dzukira lana, telah disebutkan kepada kami, kepada kita, anna, bahwasanya Nabi Allah yaitu Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, karena adalah beliau itu dulu pernah yaqulu bersabda, beliau pernah bersabda mengenai hubungan silaturahmi ini seperti ini. Ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, wahai para sahabatku. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, dan sambunglah hubungan rahim itu, hubungan silaturahmi itu. Kenapa Nabi menyuruh begitu? Fa innahu, karena sesungguhnya abqalakum fid dunya, menyambung silaturahmi itu abqalakum, akan mengekalkan kepada kalian fid dunya, di dunia ini. Hubungan kalian dengan saudara sekandung akan kekal langgeng di dunia ini. Di dunia ini langgeng kalau kamu mau menjaga silaturahmi. Bukan hanya di dunia ini hubungannya akan baik, langgeng. Tahu langgeng lah, itu bahasa Jawa ya. Selamanya gitu ya. Wa khairul lakum, dan menyambung silaturahmi itu adalah lebih baik bagi kalian fil akhirati, di akhirat. Jadi enggak ada ruginya orang menyambung silaturahmi. Boleh saja dalam satu keluarga, bapak ibunya muslim, anaknya ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu, ada yang Islam. Anaknya pokoknya Pancasila agamanya. Ya. Jadi macam-macam. Hari keagamanya lain-lain. Ya enggak apa-apa, sudahlah, itu pilihan mereka. Kalau mau sih kita ajak, Bang, ayo Bang, sholat Bang, gitu. Mbak, ayo sholat Mbak. Ngajak aja, memaksa jangan. Ya, kita tunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu ajaran yang baik, bukan hanya yang baik, yang terbaik itu ajaran Islam. Tidak ada di dunia ini ajaran yang lebih baik dari Islam, itu enggak ada. Nah, maka dari itu kita harus menunjukkan kepada orang bahwa orang Islam itu harus orang yang baik. Kalau kita tidak baik, orang akan bilang, apa itu orang-orang Islam bilang katanya agama yang paling benar, paling baik. Kelakuannya kayak begitu, anak buahnya sendiri disikat, gitu. Tukang malakin orang, tukang minta-minta, padahal dia sudah dapat bagian yang besar, masih minta lagi. Gitu. Apa ini? Kalau ada ribut-ribut, orang Islam lagi yang ribut. Nanti kalau ada korupsi, orang Islam lagi yang korupsi. Tapi mohon maaf ya, memang mungkin ada di antara orang Islam, Muslim yang korupsi. Tapi cobalah saudara lihat di inventaris koruptor-koruptor, baik bupati, wali kota, gubernur yang korupsi itu di Indonesia ini, yang ketangkap KPK sudah diproses, atau ketangkap polisi sudah diproses di pengadilan, dihukum sudah. Berapa sih yang mereka korupsi? Dibandingkan dengan maaf sekali lagi maaf, korupsi yang dilakukan oleh orang-orang keturunan Tionghoa. Yang kemarin baru saja terjadi ini, kita sibuk membaca berita tentang polisi nembak polisi, nggak tahu kita bahwa ada kejadian orang etnis keturunan Tionghoa, orang Indonesia keturunan Tionghoa mengkorupsi 78 triliun. Masya Allah, itu beritanya begitu. 78 triliun Pak. SBY dulu, zaman SBY jadi presiden beliau, ada kasus Senturi itu, ya, Bank Senturi itu cuma berapa? 7 triliun itu, ya, 7 triliun ya. 7 triliun aja tuh, nggak ada apa-apa dengan 78 triliun tadi. Di zaman Gus Dur sampai ada Gus Dur Gate apa namanya, Abdurrahman Gate apa Gus Dur Gate itu, beliau dituduh korupsi berapa miliar itu Pak? 4 miliar kalau nggak salah itu. Dana Bulog, katanya Gus Dur dituduh menyelep, padahal belum tentu benar itu. Koruptor-koruptor yang orang kita, orang Indonesia, nggak ada yang sampai triliunan tuh, nggak ada. Paling banter miliar. Itu aja sudah jeleknya nggak karuan. Sementara saudara kita sebangsa setanah air yang keturunan Tionghoa, sekali lagi saya minta maaf, ini saya bukan dalam rangka menghina etnis, bukan. Tapi kenyataan yang korupsi Samsul Nur Salim berapa? Yang korupsi Bank Harapan Sentosa itu, BHS, Bank Harapan Sentosa itu. Terus lagi ada bank apa lagi, Balari zaman Soeharto dulu itu. Triliunan itu. Masya Allah. Kita diam aja. Tuh, makanya saudara,
supaya Islam ini tidak dibully, kita sebagai orang Islam, sebagai muslim harus menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu ajaran yang terbaik. Di dalam Islam itu enggak ada ajaran yang menyusahkan orang, itu enggak ada. Enggak ada ajaran yang menyusahkan orang atau menyulitkan orang, enggak ada. Malah kita disuruh mempermudah orang. Itu. Wa yasir wala tu'assir. Itu Nabi ngajarin begitu. Mudahkanlah dan jangan kau persulit. Tapi kita enggak. Kalau bisa dipersulit, ngapain dimudahkan? Gitu. Supaya dapat fulus, dapat duit. Itu kelakuan kita yang notabene dalam tanda petik agamanya Islam, orangnya Muslim, haji lagi misalnya. Astagfirullahaladzim. Ini sebagai introspeksi buat kita semuanya. Ya, saya bukan mengolok-olok, tapi menjelaskan kepada sampean biar sampean tuh melek mata enggak tidur gitu loh. Ya, jadi Allah menyuruh kita wattaqul arham, dan jagalah silaturahmi, hubungan ke rahim. Nabi juga mengatakan ittaqullaha wasilul arham, bertakwalah kepada Allah dan sambunglah hubungan ke rahim, hubungan saudara kandung, karena dia akan mengekalkan kalian di dunia dan itu lebih baik bagi kalian di akhirat. Terus ayat ini ditutup dengan firman-Nya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu adalah kepada kalian maha mengawasi, dalam keadaan selalu mengawasi. Ya. Kana 'alaikum raqiban. Dan ini kana, ini isim kana ya, khobar kana ya. Nah, isim kana itu marfu ya. Kalau khobar kana mansub, bener Pak? Mana si Fuad mana? Bener ya. Nah, jadi sesungguhnya Allah itu adalah kepada kalian selalu mengawasi. Perhatikan ini, raqiban oleh ahli tafsir Al-Baghawi diartikan ai hafidhon. Allah itu selalu menjaga dan memperhatikan. Yang namanya menjaga kan memperhatikan, Pak. Tukang parkir itu menjaga kendaraan yang diparkir itu. Dia harus perhatikan itu. Ini ada orang, mobil itu keluar nih, tunggu dulu. Mintain duitnya dulu. Kan gitu. Jadi kalau ada orang mencurigakan itu, setahu saya ini motornya teman saya ini, kok sampai yang bawa sih? Ada STNK-nya, kalau perlu tanya begitu. Ya. Nah, biasa kan ada pencurian sepeda motor kan begitu-begitu. Ya. Jadi menjaga, Allah itu menjaga manusia ini semuanya Pak, Bu. Kita ini dijaga oleh Allah, diawasi oleh Allah, diurusi oleh Allah tiap hari. Setiap orang, setiap manusia di seluruh muka bumi yang masih hidup, demikian juga yang sudah meninggal dunia, itu tetap dalam pengawasan Allah itu. Yang sudah meninggal dunia itu, yang mati syahid itu dikasih makan oleh Allah kok. Dikasih rezeki tetap di alamnya sana. Yurzakun, mereka diberi makanan mereka atau diberi keperluan mereka oleh Allah. Ya enggak tahu mereka makan apa enggak, pokoknya yurzakun, mereka diberi pemberian. Pemberiannya apa ya? Enggak dijelaskan. Ya mungkin ya kesenangan, kebahagiaan. Di dalam kubur enggak sendirian dia. Kelihatannya sendirian, kita lihat jasadnya yang sendirian, ruhnya enggak di situ. Ruhnya orang beriman, ruhnya di Iliyin sana, di atas langit yang ketujuh sana. Kalau orang yang berdosa, fujar, yang banyak berdosa, fi sijjin, di langit lapisan ketujuh, di bumi lapisan ketujuh yang paling bawah sana. Itu tempatnya orang-orang kafir, orang-orang berdosa. Nah, kalau Ibnu Jarir atau Bari mengatakannya begini, innallaha kana 'alaikum raqiba, yakni maksudnya annallah, bahwa Allah lam yazal, tiada henti-hentinya, 'alaikum atas kalian atau kepada kalian, raqiban mengawasi, hafizon menjaga, muhison menghitung, muhsiyan, bukan muhison, muhsiyan, dalam keadaan selalu menghitung. Berapa yang sudah mati, berapa yang masih hidup, semua dalam perhitungan Allah itu. Allah itu muhsiyan 'alaikum atas kalian,
bukan hanya menghitung dan mengawasi atau menjaga, yang diawasi bukan hanya manusianya, tapi juga amalakum, amal-amal kalian. Jadi amal kita itu dilihat terus oleh Allah. Makanya kita selalu berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Saya sedang menulis, belum selesai ini ya. Tulisan saya ini nanti saya cetak nanti kalau sudah selesai beberapa bab, itulah satu bab. Mana ya, saya taruh di mana itu ya? Di sini kan. Oh, bukan di sini kali. Nah, nih Pak, nanti kalau sudah selesai kita cetak, saudara ngamalkan aja. Saya enggak menerjemahkan, enggak sempat menerjemahkan, ngetik. Aku tuh enggak pintar ngetik, Pak. Saya tuh suruh ngetik seperti sampean tuh, enggak bisa aku. Tuh, padahal sudah lulus spesialis itu. Jadi kalau saya ngetik pakai jari 11, Pak. Ya lama kan orang ngetik pakainya. Kalau orang ngetik pakai jari 10 kan, ini huruf apa, ini huruf apa kan sudah itu. Aku enggak bisa itu pakai jari 10, enggak bisa, Pak. Pakai jari 11 aku. Masya Allah. Jadi kalau aku nulis terjemahannya kelamaan. Ini judulnya saja, amalan Rasulullah SAW setiap hari. Bila malam tiba membaca. Bila malam tiba beliau membaca. Apa ini? 1, ayat kursi 1 kali. Terus apa lagi? Nih, surat-surat Al-Musabbihat ada 7 surat. Woyoh weh. Bisa sampean ngamalkan ini setiap malam, setiap hari. Baca surat Al-Isra sampai selesai, surat Al-Hadid sampai selesai, surat Al-Hasr sampai selesai, surat As-Saff, surat Jum'ah, surat At-Taghabun, surat Al-A'la. Setiap malam ini. Masya Allah. Ini belum, masih ada lagi, jangan khawatir. Ini ada hadis-hadisnya semua, saya cantumkan hadisnya. Jadi orang biar yakin ini ada hadisnya. Terus ya, ada lagi nih berikutnya, apa lagi yang beliau baca selain ayat kursi dan surat-surat musabbihat? Beliau membaca surat As-Sajdah yang sering dibaca Pak Iris kalau hari Jumat itu. Dibaca tiap malam itu Nabi, kalau kita tiap Jumat. Nabi tiap malam itu, Masya Allah. Habis itu baca surat 67, surat Al-Mulk. Itu juga tiap malam. Terus habis itu baca apa lagi? Baca surat Al-Isra. Nih, sama surat Az-Zumar. Oh, surat 39. Panjang itu, Pak. Insya Allah sampean baca ini belum selesai sudah guring sampean. Itu sudah. Nih, ini ada dalil semua sahih hadisnya. Habis itu baca surat Al-Kafirun 1 kali. Nah, habis itu baca lagi surat ini, surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 1 kali. Masing-masing 3 kali. Tapi caranya kata hadis itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus ditiup. Terus diusapkan mulai dari mukanya ke badannya, tangannya, ke seluruh tubuhnya. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sampai 3 kali. Pernah sampai ngamalkan begitu? Oh, pernah. Alhamdulillah. Yang tadi, depan-depan tadi? Belum. Ya, nanti ya, mulai. Ya, itu. Belum lagi nih, belum selesai, Pak. Masih ada lagi nih. Oh, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Ini untuk menghilangkan badan yang lelah. Kalau badannya capek sebelum tidur baca subhanallah, subhanallah. Itu Nabi bilang begitu. Nah, terus nanti ada lagi, Pak. Bila akan tidur berwudu dulu beliau. Nah, kita sering kan enggak wudu kan? Iya, ngaku aja sudah. Sering kita enggak wudu, mungkin ada yang selalu wudu ada ya. Kemudian membersihkan tempat tidurnya. Ini ajaran Islam, membersihkan tempat tidur itu. Nabi itu membersihkan tempat tidurnya, walaupun tempat tidur beliau itu tidak seperti tempat tidur kita, spring bed bed spring itu. Ya.
tempat tidur beliau hanya tikar dari anyaman daun kurma. Tapi beliau tetap bersihkan. Lalu beliau membaca doa, ini doa mau tidur dan seterusnya apa. Oh, ini panjang sekali, sehari apa yang beliau amalkan. Nanti akan kita lihat sama-sama beserta dalilnya. Nah, mumpung belum ada yang nulis, mudah-mudahan aku jadi penulis yang pertama tentang ini, mudah-mudahan. Tapi ya cari-cari kesempatan, aku nggak bisa. Kadang-kadang di poliklinik sama yang nunggu pasien nggak ngerti. Kadang-kadang di tengah-tengah prakteknya pasiennya lagi sedikit nggak ngetik. Kadang sampai di rumah masih ada waktu ngetik. Tadi malam ngetik sampai setengah 1. Jam 1. Jam 1:15 baru tidur aku. Waduh. Jadi kata para ahli tafsir, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu adalah kepada kalian mengawasi. Itu maksudnya Allah itu mengawasi amal perbuatan kalian. Ya ini kata Ibnu Katsir, yaitu huwa, dia Allah itu muraqibun. Allah itu yang mengawasi li jami'i a'malikum, kepada semua amal-amal kalian wahai manusia. Bukan hanya amal kalian yang diawasi, wa ahwalikum, dan keadaan-keadaan kalian. Jadi keadaan kita setiap saat itu dilihat oleh Allah. Coba saudara bayangkan, Allah bisa mengawasi sekian banyak orang di tempat yang berbeda-beda dan jarak yang tak terhingga. Dia tahu Allah itu. Masya Allah, ngalahkan CCTV itu. CCTV cuma ininya aja. Ya, yang dia bisa cakup ini aja. Allah itu mencakup semua makhluknya. Ini kata Ibnu Katsir, firman Allah, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah adalah kepada kalian mengawasi. Itu maknanya kama qala, sama seperti Allah berfirman dalam surat Al-Buruj, wasama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Seterusnya ada ayat di belakangnya berbunyi wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu, dan Allah itu ala atas kulli, setiap syai'in sesuatu. Maksudnya Allah itu terhadap segala sesuatu syahidun, dia menyaksikan. Jadi Allah menyaksikan, melihat segala sesuatu makhluknya ini. Wa fil hadis sahih, dan terdapat dalam hadis yang sahih Nabi kita bersabda, ubudullaha, menyembahlah kalian kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, ka'annaka, seolah-olah engkau tarahu, engkau melihat dia. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika tidak ada atau tidak bisa kalian tarahu, melihatnya, fa innahu, maka ketahuilah dia Allah itu yaroka, selalu melihat kamu. Ini tadi tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, Al-Baghawi. Sudah 3 kitab tafsir besar itu. Masih ada satu lagi nih kitab tafsir besar juga. Ini kitab tafsir Ibnu Abi Hatim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, maksudnya manusia di sini maksudnya lil fariqaini, ditujukan kepada 2 golongan, jami'an semuanya, yaitu minal kufar, baik dari golongan manusia-manusia yang kafir-kafir, wal munafikin, maupun manusia yang munafik-munafik. Jadi kata tafsir Ibnu Abi Hatim, kata-kata wahai manusia ini ditujukan pada orang kafir dan orang munafik. Orang beriman enggak pakai ini ayatnya. Ya. Ini tafsir Ibnu Abi Hatim, ini bedanya kitab tafsir yang tadi sudah kita pelajari. Ya ayuhan nasu taku, hai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, hai sekalian manusia yang masih munafik dan masih kafir, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, yakni
a'buduhu dengan menyembah kepadanya, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang dia telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu min Adam sallallahu alaihi wasallam. Kalian diciptakan dari Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqa, dan dia Tuhan kalian itu juga yang telah menciptakan. Wa khalaqa dikatakan wa ja'ala, dan dia yang telah menjadikan minha darinya, dari diri yang satu, yaitu minha ini diartikan min Hawa, bukan min nafsin wahidin. Nah, itu bedanya. Dan dia Allah telah menciptakan kalian semua dari, Allah telah menciptakan dari Hawa, atau dalam hadis yang lain wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah telah menciptakan dari Hawa itu dari Adam, diri yang satu tadi, zaujaha, pasangannya. Ya, maksudnya wa khalaqa Hawa min Adam. Allah menciptakan Hawa dari Adam. Min dinil khulfi, dari tulang rusuk yang bawah, yang bengkok, ya. Tulang rusuk yang bengkok itu dari tulang rusuk al-khulf, itu maksudnya wa huwa min asfalil adla. Manusia diciptakan dari tulang rusuk, Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang paling bawah dalam tafsir ini. Nah, Nabi mengatakan tulang rusuk itu bengkok, dan yang paling bengkok itu yang paling atas. Makanya kalau perempuan itu berasal dari kalangan atas, selebritis, sosialita, istri-istri tokoh, itu makin susah diatur, makin bengkok. Yang di bawah, orang bawah tuh nurut-nurut, itu ibu tuh orang-orang bawah-bawah semua tuh, tulang rusuknya bengkok di paling bawah itu, enggak terlalu bengkok. Jadi kasih tahu sekali aja paham langsung. Kalau yang di atas enggak sampai nasihati istri presiden, nasihati Megawati, coba enggak akan mempan sampean. Oh, itu orang atas kok, orang atas itu bengkok Pak, tulang rusuk maksudnya. Seperti orang atas itu. Ya, ini ya. Wabasa, dan dia Allah telah membangkitkan, menciptakan minhuma, dari keduanya, rijalan katsira nisaa, maksudnya min Adama, dari Adam, wa Hawa, dan dari Hawa Allah menciptakan rijalan katsiran wa nisaan. Wattaqullah, nah yang di belakang ini, dan bertakwalah kalian kepada Allah, yakni yang dituju oleh Allah al-mu'minin, orang beriman pun disuruh bertakwa kepada Allah. Makanya berbeda bunyinya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Nah, kalau bunyinya begitu itu untuk manusia yang masih kafir, masih munafik, masih musyrik. Tapi kalau wattaqullaha gitu tuh untuk orang beriman. Ini dari tafsir yang begini kita ketahui ini. Ya, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, yakni al-mu'minin, hai orang-orang beriman, yaitu yuhadziruhum, Allah menakut-nakuti mereka orang-orang beriman. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang Allah itu saling meminta kalian ini dengan namanya, dan jagalah hubungan silaturahmi. As'aluka billah wa birrahim. Kamu itu kan suka meminta kepada orang lain dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut saudaramu. Saya ini saudara kamu ya, saya minta dong duit nih, kamu dapat duit banyak kan, kasih dong, aku kan saudaramu gitu misalnya. Ya, minta dengan menyebut nama Allah dan dengan menyebut hubungan rahimnya. Fa'idha, kata Imam Ibnu Abi Hatim ini, fa'idha su'ilta billah, maka bila engkau diminta dengan nama Allah, fa'ati, maka berilah orang yang meminta tadi. Wa idza su'ilta, dan apabila engkau dimintai oleh orang birrahim dengan menyebut hubungan kekerabatannya, fa'ati, maka berilah kepada dia. Yakni berilah kepada ar-rahim, orang yang punya hubungan rahim, allati bainaka wa bainahu, yang ada di antara kamu dengan dia. Atau ayat ini bermakna ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna, yang kalian saling meminta, bihi, dengan menyebut namanya, wattaqul arham, dan takwalah kalian kepada Allah terhadap hubungan silaturahmi, jaga hubungan silaturahmi, wasiluha, dengan menyambung hubungan silaturahmi tadi. Innallaha kana alaikum raqiba, sama. Sesungguhnya Allah kepada kalian adalah mengawasi, maksudnya hafizun, menjaga. Jadi kalau kita ini mau tidur, kita kan diajarin untuk berdoa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ambil miring kanan ini. Wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, rahbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Dah tidur. Itu ucapan terakhir, doa yang terakhir sesudah tadi ayat kursi dan seterusnya itu yang terakhir itu. Kalau sudah membaca doa ini enggak boleh ngomong lagi.
sama istri juga nggak boleh, sama siapa sudah tidur. Nabi mengatakan siapa yang sebelum tidur membaca doa ini kemudian dia mati malam hari itu, dia masuk surga. Kalau dia tidur siang, sebelum tidur siang dia baca itu doa ini, kemudian sorenya mati, masuk surga dia. Gitu ya Pak. Paham ini Pak? Ya, nanti insya Allah kita sambung lagi pada kesempatan yang lain. Sampai ketemu lagi besok pagi, insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.